Terima kasih Anda masih bersama kami di News Prime pemirsa dan kita masih terhubung dengan Kapinmas Kemenak Pak Mastuki. Pak Mastuki, Iya, di iya, beberapa poin sanggahan First Travel diantaranya menyebutkan bahwa jemaah umroh akan segera diberangkatkan usai musim haji ini yaitu bulan November, Desember, dan Januari untuk iya. masing-masing informasi keberangkatannya pada maksimal bulan September dan bulan Oktober. Kemudian juga refund ini akan dilakukan dalam jangka waktu 30 sampai 90 hari. Bagaimana pengawasannya ini, Pak? Ya, itu komitmen yang dilakukan oleh First Travel pada saat OJK memberikan sanksi berupa tadi ada tidak lagi ada pendaftaran baru khususnya yang harga promo dan yang kedua tadi untuk reschedule 30 sampai 90 hari dan atau reschedule ya refund dan reschedule. Nah, setelah pencabutan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, maka untuk keberangkatan jamaah itu tidak bisa lagi di reschedule. Karena untuk pengurusan dokumen keberangkatan jemaah itu harus ada izin operasional yang masih berlaku. Jadi dengan demikian untuk pengurusan visa dan seterusnya itu tidak mungkin lagi dengan pencabutan ini. Maka opsi yang kami berikan itu tidak untuk reschedule keberangkatan dilakukan oleh First Travel sendiri, tapi kalau ada jamaah, karena ada juga jamaah yang tetap ingin diberangkatkan, karena khawatir mereka sudah ada waktu yang karena ini masa haji kemudian tertunda, mereka akan tetap berangkat dan diberangkatkan oleh First Travel. Dengan pencabutan ini maka ini bisa harus dialihkan oleh First Travel kepada travel lain. Oke, untuk Nah, silakan pengalihan ke itu travel lain mereka ini, yang Pak. menentukan. Oke, Ya, apakah ditentukan oleh pihak First Travel atau ditunjuk oleh Kementerian Agama? ya oleh First Travel sendiri. Jadi Kementerian Agama setelah memberikan sanksi pencabutan ini sebenarnya pada hak itu sudah dilakukan oleh First Travel. Oke, Pak Mastuki di sini ada Pak Lutfi Yazid dari tim advokasi penyelamatan Ya, dana umroh yang ingin bertanya kepada Anda. Silakan Pak Lutfi. Assalamualaikum Pak silakan. Mastuki. Silakan Pak Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lutfi, silakan. Jadi di dalam keputusan Kemenak nomor 589 Iya. ya seperti yang Bapak sebutkan tadi itu ada disebutkan bahwasanya refund harus dikembalikan duitnya dan Iya. juga bisa pindah ke travel lain begitu. Itu kira-kira itu kan sifatnya katakanlah semacam himbauan. Kira-kira gimana ya Pak strateginya supaya First Travel ini benar-benar mewujudkan janjinya itu? Itu gimana Pak dari sisi Ya. Kemenak? Karena ini kaitannya juga sudah dengan pengelolaan dana, maka dari pihak OJK itu bisa kita libatkan. Tapi bagaimana pengawasannya itu mekanismenya kita akan rumuskan karena masih menunggu tadi masa tanggap yang 14 hari. Lalu minggu depan kita akan ketemu lagi untuk tahap-tahap yang langkah-langkah yang lebih konkret. Bagaimana bentuk pengawasan dan istilah kami ya menagih sebenarnya. Karena ini kan amar keputusan Menteri Agama itu mengharuskan, mewajibkan kepada First Travel tadi untuk jamaah yang akan refund itu harus ditunaikan. Tidak ada lagi pengurangan sepeser pun. Begitu juga yang akan melakukan reschedule. Jadi pengawasan ini bisa dilakukan karena merupakan kelanjutan dari OJK yang itu jadi komitmen First Travel sebelumnya. Iya Pak Mastuki. Jadi dari sisi jamaah maupun dari sisi agen itu kita ada kekhawatiran Pak. Kalau hanya sifatnya seperti itu, himbauan, jaminannya apa? Oleh karena itu maka kami juga menyerukan, mendesak kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap asetnya, terhadap uangnya, atau apa saja begitu supaya para jamaah maupun agen ini ada pegangan. Bagaimana menurut Kemenak ini Pak supaya benar-benar real begitu Pak, ada pegangan bagi para jamaah ini Pak. Kasihan mereka Pak. Ya betul, Kementerian Agama kan tidak masuk di aparat hukum. Jadi ketika nanti ada bersentuhan dengan soal-soal hukum, maka aparat hukum yang bisa melakukan. Nah, antara jamaah dalam hal ini dengan First Travel itu dua pihak tadi yang melakukan akad sebelumnya. Kalau jamaah ini merasa tidak puas, dia bisa melakukan tindakan hukum. Apakah melaporkan ke polisi, jadi dipolisikan atau yang lainnya itu terserah masing-masing jamaah.
Jadi kami ingin memastikan bahwa proses tadi baik reschedule maupun refund itu tetap dijalankan. Nah, bentuknya seperti apa nanti kalau misalnya mereka ingkar lagi, karena ini sudah dicabut, itu sudah masuk nanti ranah hukum. Ini yang akan kami konkretkan dalam 1-2 hari ini untuk merumuskan langkah-langkah pengawasan yang efektif seperti apa. Tapi pasti tidak sendirian dari Kementerian Agama. Iya, Pak Mas Tuki. Satu lagi, Pak. Itu kan di dalam peraturan pemerintah 79/2012 itu kan mereka ini ya harus memberikan laporan secara teratur, periodik tentang keuangannya yang audited oleh akuntan publik begitu. Nah, mestinya kan Kemenak ini paham, Pak, tahu pasti kondisi keuangan dari first travel ini. Maupun saya kira aset-asetnya, karena itu oleh public accountant, oleh akuntan publik laporannya. Itu gimana Pak informasinya, Pak? Ya justru itu yang tidak ada laporan. Kami minta sejak 4 bulan yang lalu data jamaah saja berapa jumlahnya, kemudian bagaimana. Nah, untuk reschedule kan kita harus melihat berapa jamaahnya, di mana saja mereka dan seterusnya. Itu sampai 4 bulan tidak ada tindakan apa-apa dari first travel. Bahkan sampai mediasi dilakukan karena jamaah sudah banyak yang menuntut, itu pun tidak datang, jadi mangkir. Ya, itu akibatnya berlipat-lipat jadinya. Jadi memang itu mekanisme yang dilakukan terhadap travel atau bukan travel, mohon maaf, PPIU. Jadi bedakan antara travel dengan PPIU. Karena travel ini semua bisa melakukan perjalanan. Oke, Pak Mas Tuki, jadi tidak ada pembekuan aset-aset dari first travel sendiri setidaknya untuk membuat secure para jamaah ini? Ya, kalau melakukan itu semua kan bukan kewenangan Kementerian Agama. Kemudian apa yang dilakukan Kementerian Agama agar masyarakat ini merasa lebih aman atau uangnya akan kembali atau pasti akan diberangkatkan, Pak? Ya, memastikan semua dari first travel untuk memenuhi, karena ini merupakan amar kewajiban dari first travel. Jadi karena ini sekali lagi karena bukan hanya di ranah Kementerian Agama, setelah kami berkaitan dengan aset dan seterusnya, itu ada pihak-pihak yang lainnya yang mohon maaf, jadi kami masih harus mendiskusikan tindakan selanjutnya dari pencabutan ini, karena konsekuensi dengan pencabutan ini seperti yang sudah disampaikan pada OJK itu batal, khususnya kaitan dengan keberangkatan jemaah yang tidak bisa lagi dilakukan oleh first travel. Nah, ini yang nanti akan dirumuskan secara bersama. Berikan waktu ke kami untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya. Karena baru tadi kami menerima surat berupa sanggahan dan kami harus pelajari dan jawab dulu. Pak Lutfi, kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh para jamaah dan agen ini? Kita akan monitor terus, kita akan desak penyidik ya untuk memproses lebih lanjut seperti tadi yang saya sampaikan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset first travel ya, yang apapun bentuknya, dalam bentuk aset maupun uang dimanapun itu, untuk mengamankan para jamaah ya, uang para jamaah maupun agen, sehingga mereka merasa tenang, lebih aman ya, Pak. Baik. Betul. Terima kasih Pak Lutfi Yazid, Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umroh, dan Pak Mas Tuki, Kapinmas Kementerian Agama, telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami.